Nah, tidak pakai lama, hari ini bisa review senapan angin yang kemarin sempat saya review untuk jumlah stoknya ya. Kalau teman-teman nonton video saya sebelum ini, kemarin saya membahas ada dua unit senapan angin terbaru serinya, yaitu seri KTM dan seri NTR. Yang kemarin saya review untuk cek stoknya ada berapa unit, sudah saya tayangkan di video sebelumnya. Tapi untuk spesifikasinya lengkap ya, detail, belum sama sekali pernah saya rilis. Ini saya cicil satu persatu, karena pertanyaan banyak sekali masuk di kolom komentar YouTube dan di nomor WA. Ya, soal spesifikasi detail dari masing-masing senapan angin yang kemarin saya review. Nah, ini yang saya review pertama di video ini khusus untuk senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc, serinya yang KTM. Ini yang panjang larasnya 55 cm. Seperti ini unitnya, bisa dilihat dulu. Nah, oke ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih detail, simak ya, nanti untuk teman-teman tolong perhatikan dari penjelasan detailnya dari spesifikasi yang akan saya bahas di video ini. Karena nanti kalau teman-teman tidak fokus atau tidak nonton video sampai habis, takutnya nanti ada miskomunikasi saat mau belanja. Karena di sini ada spesifikasinya, ada sedikit perbedaan dibanding dengan senapan angin PCP Bocap yang kemarin-kemarin sempat saya review. Seperti apa penjelasan lengkapnya, simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Sudah siap? Yuk langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, seperti biasa, saya bahas dulu mengenai harganya ya. Untuk senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, tabungnya 500 cc serinya KTM ini, harga promo senapan angin saja Rp3.100.000. Harga Rp3.100.000 ini harga senapan angin saja ya, belum termasuk dengan paket full set seperti pompa, teleskop, bipod, itu belum termasuk, dan juga belum termasuk dengan ongkos kirim. Nanti jika teman-teman pengen belanja paket full set dan pengen cek ongkos kirimnya berapa, silahkan bisa langsung tanyakan via WA, nanti siap untuk saya bantu. Terus untuk senapan angin tipe ini ya, saya bahas dulu di bagian laras sekalian. Larasnya menggunakan laras bahan baja standar pabrikan, tapi bedanya di sini untuk ukurannya agak pendek sedikit dibandingkan dengan senapan angin Bocap Tactical pada umumnya. Ini panjang larasnya 55 cm, mohon maaf. Ini panjang larasnya 55 cm, kan biasanya kalau senapan angin jenis Bocap rata-rata kan pakai panjang larasnya 60. Ada juga yang 65 cm. Tapi kalau yang saat ini larasnya agak pendek dikit, selisih 5 cm ya. Panjang larasnya 55 cm. Ini kalibernya standar 4,5 mm ya. Larasnya model serombong seperti ini. Lapisan luar serombongnya menggunakan OD sekitar 19-20 mili OD-nya. Kalau larasnya bagian dalam dia menggunakan OD sekitar 13 mili, standar lah ya. Terus untuk akurasi, nah soal akurasi karena dia agak pendek dikit ya, dari hasil tes uji lapangan standar maksimalnya 50-70-75 meter akurasi maksimalnya. Kalau biasanya kalau pakai laras 60 cm itu bisa sampai 85. Nah bedanya kalau yang ini walaupun akurasinya agak mundur sedikit ya, agak terbatas, cuma dari segi bobotnya memang agak ringan dibanding dengan panjang laras 60 cm. Oke. Mimis yang bisa dipakai, pakai mimis apapun bisa. Ya, selama kalibernya standar 4,5 mili dan mimisnya bukan model slug, bisa dipasang di senapan angin tipe ini. Oke ya, jelas ya. Jadi senapan angin ini belum support dan tidak bisa dipakai mimis slug karena dia menggunakan laras standar bawaan pabrikan. Ya. Terus kemudian di bagian tabung. Nah, tabungnya sama, tabungnya ini dari bahan dural Taiwan ya, model Bocap 500 cc atau lingkar diameternya kalau diukur pakai jangkar sorong standar 60 mili OD-nya. Kapasitas anginnya 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Ini sekali isi angin ya. 2000 sampai 2500 PSI, settingan power yang paling kencang ya. Dari set tembakannya yang besar, dia bisa digunakan untuk menembak 30 sampai 40 kali shoot, seperti senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Senapan angin tipe ini tidak dibekali dengan power plenum ataupun regulator ya, jadi masih standar, tidak dibekali, tidak dibawahi regulator ataupun power plenum. Oke, lanjut. Kemudian
Di bagian tengah sekat tabung ini ada tempat pengisian angin. Nah, tempat pengisian anginnya ini pakai kupler jantan ukuran setengah TSM. Ya, seperti ini. Nanti untuk pengisian anginnya bebas pakai pompa elektrik portable atau pompa manual yang 3 stek, 4 stek bisa selama ukuran selangnya sama, yaitu mini kupler atau setengah TSM. Oke ya, lanjut. Kemudian di bagian manometer dulu. Nah, yang saya suka dari senapan angin ini ya, penempatan manometernya itu cukup aman di bawah ya, dan ditutup, dilapisi dengan rumahan rel bagian bawah. Jadi seperti ini, bisa dilihat sebentar, saya fokuskan dulu. Nah, ini ada manometer, manometernya ada di bagian bawah. Jadi ini ada dilapisi tempat rumahan rel bagian bawah ya, sehingga lebih aman ketika kena benturan, kena pokoknya benturan-benturan benda keras itu aman karena posisinya ada di dalam. Ya, ceknya ada di sini. Pastikan, sekali lagi saya ulangi ya, untuk pengisian angin maksimal di angka 2500 PSI, tidak boleh lebih. Jelas ya? Oke. Lanjut. Kemudian di bagian chamber. Nah, chambernya ini dari bahan Dural Special Grade A. Pengerjaannya full CNC luar dalam. Ya, ini untuk potongannya beda. Kalau biasanya kan bocap agak lurus ya, dan ini potongannya sedikit ada perbedaan. Seperti ini. Oke, jelas ya. Terus ini modelnya model monoled, rangkaiannya jadi satu. Ya, tampak sebelah kiri seperti ini. Ya, ada emblem atau logonya seperti ini. Nah, terus bagian yang kanan seperti ini. Oke. Nah, ini ada pilihan warna untuk warna chamber ya. Jadi kemarin sempat saya review yang update stok ya, khusus untuk senapan angin seri KTM ini ada 3 warna chamber. Yang pertama ada warna full hitam, yang kedua ada warna hijau seperti ini, yang ketiga warna merah. Bebas teman-teman mau pilih yang mana. Stoknya ini terbatas, nggak banyak, karena pertama kali rilis kemarin ya, beberapa hari yang lalu, saya cek kondisinya bagus, normal, dan ada yang juga sudah sold out. Nanti kalau teman-teman pengen order sekalian, boleh silahkan, stoknya masih ada. Chamber sudah oke ya. Kemudian lanjut di bagian relnya dulu. Nah, untuk rel ini ada 2 opsi. Nah, relnya bagian atas dia menggunakan ukuran 11 mili, yang bawah dia menggunakan ukuran 22 mili atau rel mounting PKT ini. Jadi ini ada adaptornya, bisa dilepas pasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. Nanti kalau nggak suka pakai adaptor, ini ada 2 baut penguncinya, bisa dilepas menggunakan kunci L. Kemudian teleskopnya bisa langsung ditancapkan di bagian chamber. Atau juga sebaliknya, kalau teman-teman pengen agak tinggi, pengen agak gagah ya, jadi bisa langsung dipasang seperti ini. Tergantung kebutuhan, tergantung selera. Oke, lanjut kemudian di sistem pengisian mimis standar seperti biasanya, jenis PCV bocap ya, 500 cc. Untuk pengisian mimisnya bisa single shoot, bisa juga pakai magazine. Oke, magazinnya standar bawaan pakai 14 round. Ya tergantung, biasanya saya sesuaikan kalau kondisinya dia mepet untuk rumahan, biasanya ada yang chambernya ini ada yang agak pendek, atau adaptornya ya, mohon maaf, adaptor chambernya ini biasanya kalau agak pendek, kalau pasangin magazin 14 round nyangkut, jadi ya opsinya saya ganti dengan yang 8 round. Tapi kalau yang saat ini yang kemarin saya coba, dia pakai 14 round, bisa bagus hasilnya. Oke ya. Terus kemudian lanjut di bagian pelatuk dulu. Nah, pelatuknya dia model standar ya, tapi sudah modern seperti ini. Sudah ada safety atau pengaman picunya. Jadi ini posisinya seperti ini. Pengaman picunya atau safety-nya menggunakan tuas tombol seperti ini biasa ya. Nah, tinggal ditekan aja seperti ini, dia mau mengunci. Kalau posisinya ditekan ke kanan, dia siap nembak. Seperti ini. Kalau ditekan sebelah ke kiri, dia akan mengunci. Oke, aman dan simple, sederhana. Lanjut kemudian di cancel kokang. Ya, settingan power dan set lever atau kokangnya. Set lever atau kokangnya standar, dia menggunakan kokang samping seperti ini ya, dari bahan Dural juga. Pengerjaannya CNC bagus ini. Nah, terus untuk cancelnya ini ada, bisa dipasang ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan bisa. Ya, tapi kalau saya biasanya sukanya di sebelah kiri seperti ini. Nanti kalau teman-teman nggak suka di sebelah kiri, cancelnya bisa dioper di kanan sendiri. Ya, pakai kunci L. Terus settingan power.
Nah, settingan powernya standar dia menggunakan sistem drat seperti ini. Jadi kalau settingan powernya ada di luar seperti ini ya, maksudnya walaupun dia dilapisi dengan pipa popor, kalau posisinya seperti ini dia bisa langsung digunakan atau bisa langsung disetting, diputar. Ya, kalau pengen mengencangkan settingan powernya tinggal diputar ke kanan saja. Semakin ke kanan, power semakin besar. Diputar ke kiri semakin kendor, power akan semakin lemah. Tergantung kebutuhan dan tergantung selera masing-masing. Oke ya, jelas ya. Terus lanjut kemudian di bagian popor. Nah, untuk popornya senapan angin tipe ini menggunakan bahan atom ABS Teflon standar seperti biasa. Versi yang KTM ini hanya ada popor standar saja, tidak ada yang popor lipat. Ya, untuk saat ini. Terus untuk kualitasnya cukup bagus ya. Selama tidak jatuh keras, kena benturan keras atau kebanting, popornya ini bakalan awet. Dan kalau kena hujan aman. Ya. Ini bisa maju mundur sesuai kebutuhan, sesuai selera. Kalau teman-teman nanti pengen ubah settingannya seperti ini, tinggal tekan aja seperti ini. Oke. Jelas ya. Terus lanjut kemudian bobot dan panjang keseluruhan. Nah, kalau bobotnya standar 3-4 kilo, tapi kalau dibandingkan dengan sama-sama Predator taktikal, cuman perbedaannya ada di bagian laras saja. Ya, kalau standarnya pakai laras 60 dibanding dengan yang seri KTM ini dengan panjang larasnya 55 cm, bobotnya sedikit lebih ringan yang ini. Ya, ada selisih di bobotnya. Kalau teman-teman pengen membandingkan, boleh silahkan nanti dicoba sendiri, ditimbang sendiri. Kalau standarnya umumnya 3-4 kiloan, ya. Ini untuk bobot tanpa atribut aksesoris ya. Kalau panjang keseluruhannya dia agak pendek sekitar 100 cm ya. Untuk kalau diukur dari ujung depan ya, laras sampai ujung popor bagian belakang sekitar 99 sampai 100 cm kurang lebihnya. Untuk panjang keseluruhannya. Nah, kalau tambah peredam pasti panjangnya juga akan berubah. Ya, kalau mau tambah atribut yang lain, pokoknya ketambahan atribut, teleskop, bipod, peredam, panjang dan bobotnya akan berubah. Ya, sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Oke, semua sudah. Saya hampir lupa tadi menjelaskan di ruang ledak chambernya ya. Nah, ruang ledak chambernya ini sama dengan senapan angin PCP Bocap taktikal pada umumnya, standar di angka 13-14 cc. Ya, tergolong standar ya. Kalau yang agak besar 15-16 cc itu cukup besar. Tapi kalau yang ini standar ya 13-14 cc cukup lah untuk hunting buruan besar, tergantung nanti settingannya kayak gimana. Oke ya. Terus untuk penutupan kesimpulan ya, senapan angin tipe ini dirilis terbaru di tahun 2026. Modelnya ada perbedaan di bagian chamber, terutama di grafir dan modelnya ya. Ruang ledaknya kurang lebih hampir sama, power akurasi cukup oke. Powernya tembus FPS rata-rata 750 sampai 1000 FPS-an. Tergantung jumlah angin dan settingan powernya dan mimis yang dipakai. Terus untuk akurasi ini maksimal di jarak 70 sampai 75 meter. Ya, sudah support dengan kombinasi kalau teman-teman mau pasang teleskop dan lain sebagainya sudah bisa, ya. Universal ya untuk atributnya bisa dipasang di senapan angin ini. Mudah digunakan dan bergaransi resmi langsung dari pabriknya. Harga masuk di angka 3 jutaan. Teman-teman jika pengen order silahkan, stok masih ada. Informasi lebih lanjut bisa kami bantu via WA. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini, khusus untuk senapan angin PCP Bocap Predator taktikal seri KTM ya. Dan saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Nanti untuk video berikutnya coba akan saya bahas untuk senapan angin ini ya, paket full setnya. Nanti ke paket full setnya mau dikombinasi dengan apa saja, silahkan tulis di kolom komentar.